Alur cerita kali ini tentang film Batman yang dirilis tahun 2022. Dibintangi oleh Robert Pattinson sebagai Batman dan Zoe Kravitz sebagai Selina si Catwoman. Pada malam perayaan Halloween di kota Gotham, seorang pria di sebuah ruangan tampak sedang menyaksikan siaran televisi tentang perkembangan pemilu yang penuh dengan aksi protes. Pria ini adalah wali kota Gotham Don Mitchell. Tiba-tiba dari arah belakang seseorang yang bertopeng memukul Don dengan keras menggunakan sebuah benda. Beberapa waktu kemudian di tempat tersebut ramai dengan kepolisian. Ternyata Don dinyatakan meninggal. Oleh tim forensik, kematian itu bukan hanya disebabkan oleh pukulan benda keras di kepala, tetapi juga karena kehabisan darah karena ibu jarinya dipotong. Pembunuh ini meninggalkan teka-teki yang ditujukan untuk Batman, serta sandi yang rumit di sebuah kertas. Anak Don juga ternyata menyaksikan pembunuhan itu. Kepala kepolisian setempat, Pete Savage, mengumumkan bahwa dia tidak akan berhenti mengejar pembunuh wali kota. Pembunuhan itu mengingatkan orang-orang termasuk Batman dengan pembunuhan yang terjadi pada orang tuanya 20 tahun lalu. Itu adalah kisah yang hampir sama, karena terjadi saat peristiwa politik di mana ayah Bruce Wayne mengikuti pemilihan wali kota. Bruce Wayne atau Batman juga ikut menyaksikan bagaimana seseorang menembak mati orang tuanya 20 tahun yang lalu. Alfred yang adalah pengasuh sekaligus orang tua bagi Batman, ikut prihatin dan bersama-sama ikut memecahkan teka-teki yang ditinggalkan untuk Batman. Mereka mendapatkan kata drive untuk hasilnya. Segera Batman menghubungi sahabatnya dari kepolisian untuk memeriksa kendaraan si wali kota. Mobilnya sangat banyak, tapi mereka mendapatkan satu mobil yang tertaut oleh benda yang berlumur darah. Kemudian jari Don Mitchell juga didapatkan jadi gantungan flash disk. Di dalam flash disk itu ada foto-foto wali kota bergandengan tangan dengan seorang wanita di sebuah bar yang terkenal di kota Gotham. Pemilik bar yang dijuluki dengan Penguin juga tampak dalam foto tersebut bersama dengan Carmine Falcone, seseorang yang Batman kenal. Segera, Batman mengunjungi Iceberg dan menemui Penguin. Batman bertanya tentang foto-foto tersebut, berusaha menemukan maksud jejak petunjuk yang pembunuh tinggalkan. Penguin tidak tahu apa-apa, dia mengaku berada di foto tersebut karena dia adalah pemilik bar. Namun seorang wanita yang masuk kemudian, melihat foto tersebut, terkesima sejenak dan membuat Batman curiga. Batman kemudian mengikuti si wanita yang kebetulan ditelepon oleh temannya untuk segera pulang. Temannya tampak menangis dan mengadukan sesuatu. Si wanita yang ternyata Catwoman kemudian berganti kostum dan pergi ke rumah wali kota yang terbunuh beberapa saat lalu. Catwoman dengan lincah menyelinap dan membuka brankas di rumah wali kota. Batman sempat salah paham dengan aksi tersebut dan mengira Catwoman yang membunuh sang wali kota. Ternyata Catwoman alias Selina mencoba mengambil paspor temannya Annika Kozlov serta menjelaskan perkaranya pada Batman. Batman melihat bahwa wanita yang ada di foto bersama wali kota adalah Annika. Batman kemudian mengajak Selina pulang untuk menemui Annika. Namun sampai di rumah, ternyata Annika telah diculik. Kemudian oleh Selina, Batman kemudian tahu bahwa di dalam bar Iceberg ternyata ada klub di dalam klub. Klub yang sesungguhnya yang selalu dikunjungi oleh wali kota serta orang-orang terhormat lainnya di Gotham yang tidak sepantasnya berada di klub terlarang seperti itu. Selina hanya bekerja di bar atas, namun Selina kerap melihat orang-orang tersebut masuk di klub rahasia itu. Sementara itu si pembunuh yang menamakan dirinya Riddler kembali beraksi. Kali ini adalah kepala kepolisian Pete Savage. Karena Batman telah menyelidiki sebagian teka-teki kasus itu, dia berpikir bahwa Pete Savage adalah polisi yang tidak jujur sehingga dia menjadi sasaran pembunuhan Riddler. Temannya sulit percaya karena Savage telah ikut dalam operasi besar penangkapan Bandar Drop Maroni. Namun menurut Batman, itu bisa saja karena memang tugas Savage sebagai polisi. Namun tidak menutup kemungkinan Savage menjadi serakah. Seperti sebelumnya, pesan teka-teki Riddler kali ini ditujukan pada Batman. Batman tahu bahwa sumber petunjuk berada di dalam klub rahasia Iceberg. Oleh karena itu dia meminta Selina untuk menyamar dan masuk ke dalam klub tersebut, agar Batman bisa melihat kejadian dan orang-orang di dalam klub melalui kontak lens canggih Batman di mata Selina.
Sepanjang pergerakan Selina masuk dalam klub berada di pemantauan Batman. Di dalam klub tersebut ada polisi, serta banyak pejabat. Suasana di dalam juga ramai dipenuhi oleh para pecandu drop. Klub rahasia ini tempat mafia, dan melibatkan juga orang-orang pemerintahan kota Gotham. Dan yang paling menarik adalah Gil Coulson, kepala jaksa wilayah Gotham. Batman meminta Selina mengorek informasi dari Gil Coulson. Gil ketakutan dengan tindakan Riddler yang mengincar orang-orang berkuasa di Gotham. Gil mengatakan semuanya terkait dengan fakta bahwa mereka punya seorang informan dan kemudian seseorang bernama Maroni yang terkait dengan kasus besar transaksi drop. Belum selesai informasi Gil, seorang wanita kemudian memotong cerita mengungkit hilangnya Annika. Selina mengejar wanita tersebut untuk menanyakan Annika sehingga tidak menghiraukan Batman lagi. Namun tiba-tiba datang Carmine Falcone yang menyapa Selina seperti sudah saling mengenal dekat. Batman yang ikut menyaksikan lewat mata Selina, menanyakan hubungan Selina dengan Falcone. Segera mengeluarkan kontak lens dari matanya, menghindar dari pertanyaan Batman tentang hubungannya dengan Falcone. Keesokan harinya Bruce Wayne bersiap menghadiri acara pemakaman wali kota yang terbunuh. Di tengah acara tersebut mendengar desas-desus menghilangnya Gil Coulson, si jaksa wilayah yang dilihatnya di klub rahasia semalam. Tiba-tiba sebuah mobil hitam melaju menghantam ruangan tempat acara. Batman segera menyelamatkan anak wali kota yang tampak menjadi sasaran empuk mobil yang melaju tersebut. Ternyata dari dalam mobil tersebut muncul Gil Coulson dalam posisi tangan terikat dengan telepon genggam serta bom yang melilit tubuhnya. Riddler kemudian menggiring Batman dan Gil Coulson mengikuti teka-tekinya. Gil yang ketakutan dibantu oleh Batman berusaha menjawab teka-teki Riddler agar bisa mencegah bom meledak. Teka-teki itu membongkar aib Gil Coulson tentang kecurangan keadilan serta suap yang dilakukannya selama ini di depan semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Gil Coulson yang seharusnya menjadi tangan keadilan, namun ternyata selalu menerima suap. Hingga pada teka-teki terakhir, Riddler memaksanya untuk membongkar informan dalam konspirasi mereka. Namun Gil Coulson memilih untuk tidak membocorkan hal tersebut karena takut terancam keamanan keluarganya. Bom meledak dan Gil pun tewas di depan Batman dan semua orang yang ada di situ. Sekarang teka-teki baru yang Riddler tinggalkan adalah untuk menemukan pengadu itu. Mereka harus menemukan pengadu itu agar bisa menangkap Riddler. Kecurigaan keduanya membawa pada satu orang, yaitu pemilik Iceberg, Penguin. Mereka kemudian melacak salah satu transaksi yang di dalamnya terlibat Oz, atau Penguin, serta Kenzie, anggota kepolisian Gotham. Namun tiba-tiba Selina muncul dengan maksud mencuri uang transaksi tersebut. Terkejut, Selina mendapati mayat temannya Annika dalam mobil Kenzie. Pertarungan bersenjata akhirnya terjadi di antara mereka. Para penjahat itu pun segera melarikan diri satu persatu. Tak lama, aksi Batman kejar-mengejar dengan Penguin pun terjadi. Batman dengan mobil canggihnya kemudian mengejar dan membalikkan mobil Penguin di jalan. Penguin pun tertangkap dan dipaksa mengakui kejahatannya. Namun setelah berbicara dengan Penguin, Batman menemukan petunjuk lainnya, yaitu aksi Riddler melalui sandi bahasa Spanyolnya. Setelah membuka situs yang dimaksud, mereka mendapati bahwa Riddler adalah seorang yatim piatu yang dulunya ada di bawah yayasan Thomas Wayne, ayah Batman. Dan sekarang melalui situs itu, mereka dapat terhubung dengan Riddler. Riddler mulai memberikan teka-teki tentang gambaran korban yang akan dia bunuh selanjutnya. Mereka kemudian pergi ke lokasi panti asuhan yang dimaksud dan mendapati tempat itu yang dipenuhi para pecandu drop dan bangunan kotor yang tak terurus. Sebuah film singkat diputar di dalam gedung tentang Thomas Wayne saat pemilihan wali kota 20 tahun lalu. Tiba-tiba Batman disadarkan oleh tulisan di dinding tentang kesalahan ayah yang dibalaskan pada anaknya.
Itu berarti sasaran pembunuhan selanjutnya adalah Bruce Wayne. Dirinya sendiri. Batman segera menelpon Alfred untuk mencegah bahaya yang kemungkinan datang. Namun terlambat, Alfred hampir tewas karena kiriman bom yang ditujukan untuk Bruce Wayne. Bruce Wayne sangat kesal mengapa dia bisa menjadi salah satu sasaran Riddler. Bruce mulai menggambar pola pembunuhan Riddler yang kemudian jatuh pada ayahnya dan dirinya. Lalu kemudian mencari dokumen lama untuk mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Batman kemudian diberitahu Riddler bahwa ternyata ayahnya dulu melakukan kesalahan dengan menyuruh Falcon membunuh seorang reporter yang berusaha mencemarkan nama baik istrinya, agar dia bisa mulus dalam mencalonkan diri sebagai wali kota. Itu sebabnya Riddler menganggap Thomas Wayne jahat dan membalasnya pada anaknya sekarang Bruce Wayne. Setelah kemudian mengkonfirmasinya pada Falcon, Bruce Wayne sangat kecewa pada ayahnya dan menganggap sia-sia perjuangannya menjadi Batman selama ini. Dia kemudian menemui Alfred, namun Alfred memberitahu yang sebaliknya, bahwa ayahnya adalah orang yang sangat baik. Dia tidak peduli pada pencalonan wali kota, tetapi lebih peduli pada istri dan anaknya. Jadi itu adalah ulah Falcon yang kebablasan. Dia hanya disuruh menakuti reporter itu, tetapi kemudian dia membunuhnya. Dan bisa jadi Falcon yang membunuh orang tua Bruce Wayne. Sementara itu Catwoman telah meringkus Kenzie dan menghajarnya untuk membalas kematian Annika. Selina kemudian menunjukkan bukti pada Batman dan teman polisinya, yang berisi rekaman percakapan pembunuhan Annika oleh Falcon. Akhirnya Kenzie mengaku, bahwa selama ini mereka para polisi yang korup, wali kota, jaksa dan beberapa lainnya, bekerja untuk Falcon. Mereka sebenarnya adalah boneka Falcon. Itu karena memburu dana pembaruan yang ditinggalkan oleh Thomas Wayne. Pencucian uang dan suap dilakukan. Ternyata pengadu yang mereka cari adalah Kenzie. Selina merasa sangat murka sehingga dia menendang Kenzie jatuh ke bawah untuk membunuhnya. Untunglah Batman masih menyelamatkan dia. Mereka berdua tahu, Selina pasti akan pergi membunuh Falcon. Benar saja, Selina segera mencari Falcon. Dia mencari alasan untuk berbicara hanya berdua. Selina mengambil senjata di dalam tas untuk menembak Falcon. Namun tiba-tiba anak buah Falcon memanggil karena ada keributan di luar. Batman ternyata sudah sampai di tempat Falcon. Perkelahian bersenjata terjadi. Selina mengambil kesempatan untuk membunuh Falcon. Dia ingin membalas kematian sahabatnya Annika dan juga ibunya yang dibunuh oleh Falcon. Selina ternyata anak kandung Falcon, namun berakhir dengan ditangkapnya Falcon oleh polisi. Saat Falcon sedang digiring, Batman tidak sengaja membawa Falcon ke bawah cahaya lampu. Itu berarti sejalan dengan teka-teki Riddler. Tiba-tiba Falcon ditembak dari arah gedung atas. Mereka menyadari bahwa itu Riddler. Para polisi segera mencari di sumber lokasi tembakan, tetapi Riddler sudah tidak ada di tempat. Seseorang kemudian memberitahu bahwa si pria dari sumber lokasi tembakan sedang duduk di restoran di sudut. Mereka pun segera menangkap si Riddler. Riddler tidak melarikan diri, dia dengan santai duduk, lalu menyerahkan dirinya seolah dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Batman dan teman polisinya kemudian menyelidiki tempat tinggal Riddler. Batman yakin bahwa rencana keji Riddler belum berakhir. Riddler mempunyai komunitas online yang mendukung aksi-aksi Riddler selama ini. Ternyata Riddler adalah seorang yatim piatu yang kecewa karena merasa sudah tidak terurus oleh Thomas Wayne dahulu. Kemudian kekecewaannya berlanjut pada tokoh pemerintahan yang korup sekarang. Sehingga dia membunuhnya satu persatu. Terakhir dia kecewa pada Batman dan menargetkan Batman. Batman kemudian mendapati rencana akhir Riddler yang digambarkan di lantai rumahnya. Riddler telah meletakkan bom di 7 van yang diparkir di sepanjang tembok laut kota. Dia ingin menghancurkan Gotham. Namun Batman terlambat, saat ini van meledak, dan menyebabkan banjir besar tiba-tiba di seluruh kota. Evakuasi sangat berat, karena malam itu tepat berkumpulnya masyarakat Gotham bersama wali kota yang baru. Riddler gembira menyaksikannya dari penjara. Dia berpikir rencananya berhasil. Komunitas pembantu Riddler juga beraksi menembak dari menara. Mereka menembak wali kota yang baru. Segera kekacauan besar terjadi. Sementara banjir yang melanda kota, sekelompok komunitas Riddler bersenjata menyerang tiba-tiba dari menara atas. Ruang gerak kepolisian jadi terbatas.
Untunglah Batman kemudian dengan sigap segera mengatasi komunitas Ridley. Perkelahian terjadi, seorang Batman menghadapi banyak orang bersenjata. Dengan perlengkapan serta kemampuan diri, dengan gagah Batman melancarkan serangan pada para penjahat itu, namun sayang kemudian Batman jatuh. Ketika Batman jatuh dan hampir ditembak, tiba-tiba datang Selina membantu. Selina datang membantu tepat pada waktunya. Mereka berdua telah melalui banyak hal, dan bersama dengan kepolisian Gotham akhirnya dapat memecahkan misteri pembunuhan ini. Akhirnya Batman menghajar semua komunitas Riddler dan semua lawan dapat dikalahkan. Meskipun Batman sempat emosi karena ulah komunitas yang jahat ini. Kemudian Batman segera membantu menyelamatkan orang-orang, serta mengamankan kota Gotham yang hancur akibat bencana rancangan Riddler. Batman dan ayahnya sama-sama mencintai kota Gotham namun dengan cara yang berbeda. Jika ayahnya dulu adalah seorang politisi dan dermawan untuk warga Gotham, sekarang Batman dalam wujud supernya berusaha menciptakan ketenangan dan kedamaian kota. Batman kemudian menjadi berita utama menyelamatkan ratusan nyawa warga Gotham. Sementara itu Riddler yang berada di penjara kecewa karena rencananya gagal. Film pun berakhir.